ada ayat begini ya, yang bisa saja menjadi pondasi untuk menolak teori evolusi. Bunyi ayatnya begini, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Gimana Nabi Adam? Allah menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman, kun jadilah, fayakun maka jadilah. Bicara tentang evolusi, ini kan sebuah keilmuan dari sains ya. Tapi yang dari agama sendiri, kayak Islam, ambil satu contoh dari Islam, bahwa manusia itu awal mulanya itu dari Nabi Adam gitu, bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama di muka bumi. Nah itu kan kayak bisa dikatakan apa ya, kayak bertentangan lah kayak gitu ya dengan sains gitu kan, dimana sains itu tadi kita berasal dari makhluk hidup sebelumnya, sedangkan dari Islam sendiri ya tadi kayak contohnya Nabi Adam itu berawal dari tanah gitu kan, tanah kayak gitu kan. Itu gimana sih kalau dari Islam itu sendiri gimana gitu? Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi dengan kita Iman Nalar. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Aldi tentang awal mula manusia. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang masih banyak yang memperdebatkan apa itu evolusi. Mungkin lebih cepatnya kita kasih kepada Aldi biar dia bahas apa itu evolusi dulu. Oke, Ya. Silakan Di. Baik ya, jadi sekarang kita kan ngobrol tema berat dengan bahasa santai gitu, sehingga nanti renyah di pikiran netizen gitu. Evolusi ya, jadi evolusi itu satu tema yang satu sisi akademis, tapi di sisi lain itu sensitif. Gimana tuh? Sensitifnya gimana? Tapi sebelum bicara sensitifnya, kita jelaskan dulu apa itu evolusi ya. Evolusi itu intinya teori yang menjelaskan bahwa makhluk hidup yang ada sekarang itu hasil evolusi, hasil perubahan perlahan dari makhluk lain sebelumnya selama waktu yang sangat lama. Hitungannya bisa ratusan ribu bahkan jutaan tahun. Jutaan tahun. Nah, kalau kita bicara evolusi, biasanya ada dua ide lain, teori lain yang mencoba yang kontra terhadap evolusi gitu. Yang pertama itu teori kreasionisme, bahkan jadi suatu mazhab pemikiran, kreasionisme. Itu suatu paham pemikiran di dalam sains biologi bahwa makhluk hidup yang ada sekarang ya memang seperti sekarang ini, manusia seperti sekarang, seperti awal mula manusia yang pertama, bukan hasil perubahan perlahan atau evolusi dari makhluk lain sebelumnya. Itu kreasionisme, dan biasanya ini dipegang oleh kalangan agamawan, terutama agamawan yang cenderung fundamental, menjaga warisan pemahaman keagamaan dari masa silam. Salah satu tokoh yang terkenal itu ada Harun Yahya. Nama aslinya Adnan, ya Islam, Adnan Oktar, asal Turki. Cuma nama penanya itu Harun Yahya. Terus ada ide yang kedua itu intelligent design, rancangan cerdas. Kalau rancangan cerdas itu mencoba mencari hikmah ketuhanan di balik makhluk hidup, di balik proses penciptaan gitu. Kayak misalkan kita dikasih mata dengan cara kerjanya yang sangat rumit, itu kemudian dihipotesakan, disimpulkan ini tentu merupakan mahakarya dari pencipta yang maha cerdas gitu. Jadi gampangnya begitu yang disebutkan intelligent design. Tokohnya itu salah satunya yang terkenal sih, bahkan dianggap sebagai pelopor lah, namanya William Paley. Asalnya dari Eropa sih. Dia nulis buku Natural Theology, teologi natural, yang mencoba menjelaskan hikmah ketuhanan dalam penciptaan gitu. Nah, dari tiga ide ini sebenarnya yang diakui secara ilmiah itu evolusi. Dan sudah teruji berkali-kali oleh berbagai temuan dan sebagainya. Jadi gampangnya itu yang disebut dengan evolusi. Oke, ini kalau kita berbicara evolusi, kayaknya tidak elok ya ketika kita tidak menghadirkan satu tokoh. Nah, yang sangat terkenal nih dalam teori evolusi ini adalah Darwin. Nah, Darwin ini seorang tokoh yang sangat dikenal dalam evolusi. Nah, Darwin itu apa sih kontribusinya dalam evolusi? Apa memang dia pure banget sebagai tokoh evolusi? Karena kan bicara tentang evolusi itu dari awal ya. Kayaknya sebelum Darwin itu sudah ada ya tokoh-tokoh yang juga membahas evolusi itu sendiri. Nah, itu gimana nih? Jadi gini, Charles Robert Darwin, ya asal Inggris gitu. Inggris, ya benar. Inggris. Jadi Darwin itu salah satu tokoh sebenarnya dalam wacana evolusi.
Cuma dia itu sebenarnya gagasan utamanya bukan evolusi, karena memang sebelum Darwin sudah ada tokoh lain yang sudah berpandangan yang sudah menggagas teori evolusi. Siapa sih namanya Tom? Salah satunya Chevalier de Lamarck dari Prancis. Nah, kalau Darwin di evolusi sebenarnya gagasan utamanya itu adalah seleksi alam. Jadi makhluk hidup yang ada sekarang itu efek dari kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan. Nah, gitu. Nah, makhluk yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan nanti itu akan cenderung berkurang, bahkan bisa punah. Gitu. Nah, dalam teori evolusinya Darwin, dalam teori seleksi alamnya Darwin, ada secara umum setidaknya 3 teori lah gitu. Bahwa proses munculnya dan menyebarnya makhluk hidup sampai sekarang ini itu melalui 3 proses lah. Ada yang pertama itu reproduksi, proses melahirkan gitu ya. Cuma kalau melahirkan kan untuk spesies mamalia, manusia kan bagian dari mamalia gitu. Kalau unggas itu reproduksinya dengan bertelur. Oke, kayak ayam gitu ya. Ayam, burung dan sebagainya ya. Terus kalau kayak kuman-kuman itu ada yang prosesnya membelah diri. Jadi proses reproduksi. Di dalam proses reproduksi nanti gen-gen dari generasi yang akan lahir itu mengalami beberapa gennya itu ya, mungkin 1-2 lah, ya segelintir gennya itu mengalami mutasi perubahan. Sehingga generasi yang lahir tidak sama persis dengan generasi nenek moyangnya. Gitu. Sehingga akhirnya muncul variasi gitu, keragaman, bahkan juga muncul diversifikasi, keragaman spesies. Apa itu? Jadi spesies ini gampangnya kalau kita baca pakai logika itu, jadi ada istilahnya genus, ada spesies. Genus itu satu kelompok yang di dalamnya itu ada berbagai individu dengan karakternya yang unik, masing-masing punya karakter unik. Misalkan ada genus primata, satu kelompok, di dalamnya ada kera, ada manusia. Nah, manusia ini spesies dari genus primata. Nah, manusia ini kan nanti beragam juga, misal ada rasnya itu kan, ada ras Melanesia, ada ras Austronesia, ada ras Kaukasia. Kalau Melanesia dan Austronesia itu kan rasnya orang Indonesia. Kalau Kaukasia itu Eropa. Terus ada ras yang putih itu kan? Ya, ada ras Arya misalkan itu ya di Persia, dan juga Jerman itu kan juga merupakan bangsa Arya gitu. Ya, ada Afrika dan sebagainya. Nah, keragaman makhluk hidup itu keragaman spesies itu namanya diversifikasi, keragaman. Jadi secara umum itu lah terkait sumbangsi Darwin dalam teori evolusi gitu. Oke Di, bicara tentang evolusi, ini kan coba keilmuan dari sains ya. Tapi yang dari agama sendiri, kayak Islam, ambil satu contoh dari Islam bahwa manusia itu awal mulanya itu dari Nabi Adam gitu, bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama di muka bumi. Nah itu kan kayak bisa dikatakan apa ya, kayak bertentangan lah kayak gitu ya dengan sains gitu kan. Dimana sains itu tadi kita berasal dari makhluk hidup sebelumnya, sedangkan dari Islam sendiri ya tadi kayak contohnya Nabi Adam itu berawal dari tanah gitu kan, kayak gitu kan. Itu gimana sih kalau dari Islam itu sendiri gimana gitu, yang memang mengutamakan bahwa Nabi Adam itu yaitu manusia pertama gitu. Secara umum gini ya, memang harus diakui bahwa ada pertentangan antara temuan sains dengan keyakinan umum tentang manusia di dalam Islam. Nah, yang harus kita perjelas dulu, teori evolusi sebenarnya bukan tema yang asing dalam keagamaan kita. Ya cuma bukan tema yang asing, maksudnya bukan tema yang familiar, tapi ada. Jadi sebenarnya kayak evolusi itu secara gagasan itu sebenarnya sudah ada salah satu tokoh dalam Islam yang memberi umpan ke arah sana gitu. Misalkan ada Mullah Sadra. Mullah Sadra itu filsuf terbesar dalam sejarah Islam, bahkan mungkin juga filsuf terakhir dalam sejarah Islam klasik. Dia dari Iran, ya, kalau ideologinya Syiah. Jadi dia merancang satu mazhab baru dalam filsafat bernama Al-Hikmatul Muta'aliyah, filsafat transendental. Itu karyanya kan? Iya, bahkan juga karyanya Al-Hikmatul Muta'aliyah. Karyanya sekaligus nama mazhabnya. Filsafat transendental.
Nah, filsafat transendental ini berisi salah satu teori namanya tashkikul wujud. Apa itu? Gradasi wujud, gradasi ada, bahwa semua yang ada ini merupakan pancaran dari Tuhan. Cuma takarannya dalam memancarkan Tuhan itu beda-beda. Nah, yang paling sempurna, yang paling purna memancarkan ketuhanan itu manusia. Nah, kemudian jadi tashkikul wujud itu gradasi ya. Jadi wujud itu akan mengalami satu proses yang kata Mullah Sadra itu al-haroka al-jauhariyah, gerakan substansial, gerakan hakikat. Bahwa yang bergerak itu bukan hanya aksiden, sifat luar kita. Sifat luar kita misalkan ya manusia bisa berbicara, bisa berhayal, itu sifat-sifat yang sifatnya aksidensial, masih sifat lapis luar. Sifat hakiki manusia itu bukan sebagaimana sifat luarnya, itu juga bisa berubah. Makanya disebut dengan al-haroka al-jauhariyah. Hakikat bisa berubah ke hakikat lain. Nah, perubahan hakikat itu kan juga apa ya? Menunjukkan ada suatu potensi dari makhluk hidup menjadi makhluk hidup lain, yang ternyata beberapa abad kemudian ide semacam itu secara tidak langsung diabsahkan oleh teori yang terkenal sekarang ini bernama evolusi. Manusia yang sekarang ini kan dulu hakikatnya bukan Homo sapiens, kita manusia modern, hakikatnya kita ya anggaplah manusia modern ya. Homo sapiens sebelumnya itu hominid, manusia setengah kera. Jadi mungkin manusia purba itu masuk kategori itu, hominid, manusia setengah kera. Sebelum setengah kera, mereka adalah kera sebelumnya. Fosil-fosil hominid itu kan ditemukan sekitaran 1-5 juta tahun yang lalu. Jadi perubahan hakikat itu secara ide itu sudah diumpankan oleh salah satu pemikir besar Islam bernama Mullah Sadra. Cuma karena kita Sunni ya, akhirnya hazanah keislaman yang lain terlupakan. Nah, di sini posisi saya mau menunjukkan bahwa terkait keyakinan kita terhadap Nabi Adam dengan teori evolusi itu tidak sepenuhnya bertentangan, karena untuk memahami Islam tidak cukup dengan satu tokoh. Oke. Memang perlu tokoh-tokoh lain ya begitu ya, untuk memahami tentang itu apa evolusi dari sains ataupun dari agama tersendiri begitu ya. Oke, gini lagi perihal ini kan kita kan sekarang beragama Islam ya. Nah, doktrin nih yang sangat masuk benak kita tentang evolusi itu gimana gitu kan, apalagi kan kita ya kalau memahami secara permukaan evolusi itu sangat bertentangan kan, apalagi di Al-Quran itu sudah jelas kan bahwa manusia tercipta di tanah, real ayatnya nanti kamu aja yang spill gitu itu gimana gitu kan. Nah itu kan juga keyakinan kita itu juga berangkat dari doktrin-doktrin itu kan. Nah itu doktrin itu gimana sih gitu kan, doktrin keagamaan kita ya. Iya, pertama itu konstruksi keagamaan Islam itu begini ya, apa yang kita yakini sekarang kan juga hasil dari sumber dan cara kita dalam memahami. Sumber dan cara itu kalau dalam kajian filsafat disebut dengan epistemologi. Muhammad Abid Al-Jabiri, seorang pemikir asal Maroko, dia nulis proyek pemikiran yang cukup besar bernama Naqdul Aqlil Arabi, kritik nalar Arab. Itu 4 jilid. Jadi kritik nalar Arab itu mencoba menjelaskan kayak gimana sih bangunan epistemologis yang dominan di lingkungan Muslim dan yang notabene di Arab atau Timur Tengah lah, lebih umum lagi. Jadi ada 3. Pertama itu epistemologi bayani, bahwa untuk memahami keagamaan kita pakai pendekatan kebahasaan. Disiplin ilmu yang dominan itu kebahasaan. Kayak misalkan nahu, sorof, balaghah, usul fikih, mantik kata logika. Itu yang dominan dalam lingkungan keagamaan kita. Sehingga kemudian orang Islam tersituasikan untuk memahami agama secara literal, memahaminya secara harfiah saja. Kemudian yang kedua itu nalar burhani yang sumbernya itu dari Yunani. Intinya menggunakan pendekatan filsafat terutama logika dari Aristoteles. Itu dulu sempat berkembang pada masa kemasan Islam, makanya sempat muncul tokoh-tokoh besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan sebagainya. Terus yang terakhir itu epistemologi irfani. Untuk memahami Islam kita pakai kedalaman hati sehingga bisa berintuisi, itu menangkap pesan-pesan gaib dari Tuhan. Itu biasanya berkembang di tradisi para sufi dan wali. Nah, 3 konstruksi itu kalau ditakar, yang paling dominan itu bayani dulu, kebahasaan, baru kemudian irfani, kewalian, yang terakhir burhani. Cuma yang burhani ini terkesampingkan
setelah Al-Ghazali, kata Ahmet Tikuru, sejarawan Turki di bukunya Islam, Authoritarianism and Underdevelopment. Al-Ghazali mengkritik para filsuf dengan bukunya Tahafutul Falasifah, kerancuan para filsuf. Nah, Al-Ghazali yang menggugat filsafat kemudian melabuhkan diri ke tasawuf dengan nulis Ihya Ulumuddin, itu bangunan pikirannya nanti oleh dinasti Seljuk diresmikan sebagai ideologi negara, sehingga mempengaruhi muslim-muslim belakangan untuk mengesampingkan filsafat. Mengesampingkan filsafat kala itu juga mengesampingkan sains. Kenapa? Karena sains itu dulu bukan ilmu tersendiri, tapi masih bagian dari filsafat. Namanya filsafat alam. Oh iya, betul. Filsafat alam. Pada abad 19 nanti ada William Whewell, seorang sejarawan ilmu, sejarawan ide. Dia menjadikan sains resmi sebagai ilmu tersendiri, bukan bagian lagi dari filsafat. Gitu. Oke. Nah, dinasti Seljuk, kemudian kan Islam maju pada era dinasti Abbasiyah gitu kan. Waktu itu ideologi yang dominan Mu'tazilah yang sangat rasional, sehingga sangat mempengaruhi daya serapnya terhadap ilmu lain di luar peradaban Arab kala itu. Makanya maju. Cuma setelah kemudian digantikan oleh Ahlus Sunnah, sempat mengalami kemunduran di bidang filsafat dan sains, tapi sangat berkemajuan di bidang tasawuf, spiritualitas, kedewasaan dan kedalaman batin. Jadi umumnya secara umum gitu ya konstruksi keagamaan kita sekarang. Oke, menarik banget ya. Tapi gini, coba cara untuk mengkolaborasikan ataupun kayak menyatukan antara dua-duanya itu gimana sih, gitu kan? Antara teori evolusi dengan evolusi dan keagamaan itu sendiri tentang awal mula manusia ini, gitu kan? Karena kan tadi ya sudah disepil bahwa salah satu tokoh dari Islam sendiri kayak Mullah Sadra itu juga pro terhadap evolusi ini, sedikit pro gitu kan. Nah tapi mayoritas, kita kan juga bicara mayoritas nih, banyak yang kayak tidak setuju ataupun kontra begitu kan. Nah itu gimana untuk mengkolaborasikan ataupun ya kayak mensinergikan dari dua keilmuan ini begitu. Biar nanti kita tidak salah konsepsi begitu kan. Jadi secara umum begini ya, ada salah satu ulama besar bahkan juga filsuf namanya Ibn Rushd. Dia merupakan salah satu pondasi bagi lahirnya era modern di Eropa. Beliau nulis buku Faslul Maqal Fima Bainal Hikmati wa Syari'ati Minal Ittisal, tentang cara mengkompromikan agama dan filsafat, termasuk agama dan sains, karena dulu kan sains bagian dari filsafat. Jadi di bukunya itu dia menjelaskan ada 3 prinsip kebenaran. Kebenaran pertama itu kebenaran yang sifatnya individual, sifatnya independen antara agama dan filsafat. Ada suatu kebenaran yang hanya merupakan kawasan agama, demikian juga filsafat. Misalkan tata cara ritual gitu, berwudu, sholat, haji, itu kebenaran yang memang khusus dimiliki agama, bukan kawasan filsafat dan sains. Demikian juga ada kawasan yang merupakan kawasan sains dan filsafat, kayak misalkan tubuh kita ini tidak bisa dijelaskan pakai agama tapi pakai sains. Termasuk kenapa kita suka berpikir, itu kajian filsafat. Kemudian nanti ada kebenaran yang sama-sama diakui oleh agama dan filsafat sains gitu. Itu prinsip kedua. Misalkan ya agama mengajarkan kita bagaimana memanfaatkan alam demi kemaslahatan manusia. Filsafat dan sains kan juga gitu kan. Cara memanfaatkan alam untuk keperluan manusia. Nah nanti ada yang sifatnya hubungan kontradiktif antara agama dan sains. Ketika agama dan sains bertabrakan, maka solusinya kata Ibn Rushd itu pakai takwil, tafsir ulang. Cara menafsirkan ulangnya gimana? Ya memang Ibn Rushd tidak mengajukan metode yang rinci. Cuma untuk konteks sekarang ada satu ulama asal Mesir yang merupakan senior dari para pembaharu muslim abad 20. Namanya Amin Al-Khuli. Dia nulis buku Manahijut Tajdid. Di buku itu dia mengajukan at-tafsir al-yaum, tafsir masa kini, tafsir kontemporer lah. Bahwa untuk memahami Quran yang paling ideal itu tidak hanya mengacu ke tafsirnya ulama salaf. Kenapa? Karena ulama salaf itu sudah memiliki keyakinan tertentu yang dianggap mapan. Namanya ideologi. Macam-macam, ada Ahlus Sunnah, Mu'tazilah. Nah, ideologi itu mempengaruhi mereka dalam memahami Quran, sehingga hasil penafsirannya bias, kurang netral gitu, kurang membiarkan Quran berbicara sendiri. Nah, bagaimana cara memahami Quran sebagaimana adanya, membiarkan Quran berbicara sendiri. Jadi dalam tafsir al-yaum itu Al-Khuli mengajukan 2 pendekatan.
dirosah mahfil Quran dan dirosah mahaulal Quran. Studi terhadap teks Qurannya sendiri meliputi ya pendekatan kebahasaan, kemudian studi terhadap situasi sosial di sekeliling Al-Quran. Nah, dengan penafsiran semacam itu diharapkan Quran itu bisa, makna Quran yang asli sebagaimana awal mula dia turun bisa didekati gitu. Misalkan kalau dengan pendekatan ini kita terapkan ke pertentangan antara teori evolusi dan keyakinan tentang Nabi Adam sebagai manusia pertama, paling tidak begini, kan ada ayat begini ya yang bisa saja menjadi pondasi untuk menolak teori evolusi. Bunyi ayatnya begini, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Gimana Nabi Adam? Allah menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman, kun jadilah, fayakun maka jadilah. Kalau ditafsirkan secara harfiah berarti Nabi Adam langsung tercipta dari tanah, bukan seperti temuan para evolusionis gitu. Gitu ya. Cuma yang bermasalah kalau kita mendekati agama secara literal, nanti resikonya bisa kayak gini. Ada ayat faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhullu sabila. Apa itu artinya? Orang yang buta di dunia nanti di akhirat lebih buta, alias masuk neraka. Itu kan bahaya itu, masa orang sudah terlahir buta, matinya masuk neraka, itu kan kayak gimana ya? Berarti jadi, buta itu bukan buta mata, tapi harus ditakwil, buta mata hati gitu. Nah, takwil semacam itu penting kita lakukan terhadap pertentangan antara agama dan sains. Misalkan kalau kita menggunakan pendekatannya Al-Khuli tadi, teorinya Al-Khuli tadi, maka ayat Quran tadi itu tidak membicarakan realita objektif. Apalagi kan Al-Khuli punya murid namanya Ahmad Khalafullah. Dia nulis disertasi Al-Fannul Qasasi fil Quran, seni kisah dalam Quran. Yang hipotesa yang dia munculkan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu belum tentu historis, belum tentu ada di sejarah. Cuma yang paling penting apa pesan dan nilai yang bisa didapat. Ya kalau ingin dibuktikan secara historis harus mengikuti pendekatan historis gitu. Nah, apakah dengan demikian Nabi Adam tidak tercipta dari tanah itu berita yang bohong? Nabi Adam tercipta dari tanah itu berita bohong jika dibenturkan sains? Sebenarnya bukan gitu. Quran sesuatu bisa dikatakan bohong, Quran bisa dikatakan bohong kalau dia tidak berbicara sesuai kenyataan. Sementara kenyataan itu ada dua, ada realita objektif, realita yang memang ada aslinya di luar kita. Ada realita intersubjektif, realita yang diyakini bersama, meskipun belum tentu kenyataannya begitu. Al-Quran itu kalau pakai teori Al-Khuli tidak membicarakan realita objektif Nabi Adam, tapi realita intersubjektif, keyakinan tentang Nabi Adam. Waktu itu kan Islam merupakan penerus dari dua agama sebelumnya, Yahudi dan Nasrani, yang sebelumnya sudah meyakini manusia pertama ya Nabi Adam memang. Nah, jadi realita intersubjektif itu yang dibicarakan Quran. Realita objektifnya itu lain lagi, ya diserahkan ke bidang ilmu lain yang sekarang justru sudah terpecahkan oleh sains melalui teori evolusi. Jadi itu cara sederhananya ya, singkatnya tentang cara mendamaikan antara temuan teori evolusi dengan keyakinan kita mengenai Nabi Adam gitu. Oke. Ini misal ya, kalau para penganut agama ya, kan banyak macamnya para penganut agama. Ada yang sangat fanatik dan semacamnya. Misal bagi orang-orang yang kayak fanatik banget itu, misal masih tetap menolak terhadap adanya teori evolusi begitu kan. Nah, langkah-langkah apa kayak untuk ada rombakan untuk menentang hal itu misalnya itu? Pertama yang harus disadari bahwa ajaran pertama di Islam itu yang selama ini terlupakan adalah Iqra, membaca. Sementara kebanyakan muslim literasinya rendah. Akhirnya ketika ada hal baru seringkali salah paham. Nah, kesalahpahaman itu bukan karena agama bertentangan dengan sains, tapi karena penganut agamanya banyak yang tidak menjalankan ajaran agama, yaitu membaca, berliterasi. Nah, kalau kita berliterasi, kalau kita ingin membantah teori ya pahami dulu itu teori dalam rumpun ilmu apa, ilmu eksakta, sains lah. Sains cara kerjanya gimana, itu harus dipahami dulu. Dan hal itu sudah diteladankan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali itu membantah filsafat dengan cara filsafat, bukan membantah filsafat pakai akhlak. Ini nggak sopan, ini apa, enggak, bukan. Karena itu justru nggak fair sendiri sudah nggak literasi. Nah, sains itu gimana sih? Sains itu kayak gini cara kerjanya ya.
Pertama, induksi. Induksi itu gimana? Cari sampel sebanyak mungkin untuk diteliti, nanti ditarik kesimpulan umum. Nah, proses penarikan kesimpulan umum namanya generalisasi. Hasil kesimpulan umumnya diuji lagi dengan cara apa? Verifikasi, uji di lapangan. Nanti ada Karl Raimund Popper nulis buku The Logic of Scientific Discovery, logika penemuan saintifik. Bahwa kata Popper tidak cukup verifikasi. Kenapa? Karena kalau hanya pakai verifikasi, bisa saja ketika mau menguji kebenaran, cari bukti-bukti yang sesuai dengan kebenaran itu, yang mendukung kebenaran itu. Bukti yang tidak sesuai bisa disingkirkan. Maka kata Popper, kita harus punya uji coba baru, namanya falsifikasi. Cari bukti lain yang sekiranya membantah teori itu. Selama belum ditemukan, maka teori tadi bisa dibenarkan. Kalau sudah ditemukan, bisa dikoreksi atau bahkan dirombak. Jadi, kalau ingin menolak teori evolusi Darwin, ya cari sebanyak mungkin bukti yang menolak teori Darwin, sekaligus perangkat metodologinya itu absah atau tidak. Tidak cukup bukti, metodologinya juga harus diabsahkan, epistemologinya juga. Jadi intinya, ya literasi kita harus ditingkatkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kalaupun ingin menolak suatu pemahaman, penolakannya secara absah gitu. Oke. Berarti ya kayak di satu ilmu itu dengan ilmu lain itu bukan perihal dia apa ya kayak bertolak belakang, tapi bagaimana saling mendukung begitu kan antara keilmuan satu dan keilmuan yang lain begitu kan. Oke deh, mantap sih. Nah tapi gini bicara tentang pengetahuan ya, pengetahuan itu kan tidak akan stuck di satu zaman gitu kan. Itu pengetahuan akan terus berkembang. Nah itu aku ingat tuh salah satu tokoh sosiologi itu siapa namanya, bapak sosiologi itu Auguste Comte. Ya Auguste Comte itu kan juga menarik itu kan tentang ya pengetahuan kita gitu kan yang bertahap. Iya ada fase-fase di situ, ada 3 fase kalau nggak salah kayak gitu kan. Nah itu kan juga membangun ya kesadaran dan keterbukaan kita gitu kan untuk bagaimana kita juga mengeksplor hal-hal lain gitu sebagai pendukung atau pasokan bagi kita untuk memahami satu realitas gitu kan. Oke, misal ini kan bicara tentang evolusi ya. Evolusi itu kan memang sudah dari dulu-dulunya kan. Apakah nantinya pada abad ya berikutnya ini apakah nanti akan ada pembaharuan begitu terhadap evolusi itu sendiri? Mungkin saja karena ataupun dirombak gitu. Ya, evolusi bagian dari biologi bagian dari sains. Sains ada pembahasannya yang mendasar bernama filsafat sains. Nah, terkait filsafat sains nanti ada 2 tokoh itu yang cukup revolusioner. Terutama yang satu ya. Satunya yang saya mulai dari yang pertama, ada Alfred North Whitehead, A.N. Whitehead. Dia menggagas filsafat proses. Jadi kalau saya jelaskan sederhana kayak gini, evolusi ada filsafat proses itu ada 3 tahap, ada being, ada processing, ada becoming. Being itu yang siap saji sekarang ini, misalkan evolusi sekarang sudah siap saji sebagai teori yang sudah diakui secara ilmiah. Nanti seiring berjalannya waktu, ia akan mengalami proses pembaharuan, koreksi dan sebagainya. Yang prosesnya itu disebut processing, sehingga menghasilkan versi baru atau mungkin menghasilkan teori baru yang sama sekali beda dengan sebelumnya. Itu disebut dengan becoming. Lebih jelasnya lagi nanti ada Thomas Samuel Kuhn. Dia nulis buku The Structure of Scientific Revolution, struktur revolusi ilmiah. Dia menyebutkan sains itu secara umum ada 4 tahap ya. Tahap pertama itu ya sains berangkat dari paradigma, pandangan umum yang menaungi cara kerja sains. Jadi ada pandangan umum yang diyakini oleh ilmuwan itu menuntun mereka dalam memahami persoalan saintifik, persoalan ilmiah. Nanti hasil dari mengamalkan paradigma itu menghasilkan satu produk besar bernama normal science, sains yang sudah normal, sains yang sudah dianggap mapan. Seiring berjalannya waktu nanti ditemukan fakta-fakta baru yang paradigma sebelumnya, bahkan normal science itu belum bisa menjawab. Itu disebut dengan fenomena anomali, munculnya hal-hal baru yang tidak bisa dijawab oleh sains, oleh paradigma sebelumnya. Sehingga kalau anomali ini terus bertumpuk, maka menghasilkan krisis. Paradigma sebelumnya tidak bisa lagi dipegang, sehingga harus ada perombakan paradigma gitu. Evolusi bisa saja nanti seiring berkembangnya waktu diubah, cuma tantangannya seberapa ilmiah kita untuk mengubahnya. Potensinya mungkin ada. Itu juga terjadi di fisika. Fisika. Ini kan biologi. Sains itu kan umumnya dipecah jadi 3 kan, ada fisika, kimia, biologi. Di fisika dasar-dasarnya
digagas oleh Sir Isaac Newton. Nanti dasar itu dirombak oleh Albert Einstein. Nah, kalau di biologi dasarnya masih dalam hal evolusi ya, masih dirancang dan diakui sampai sekarang, yaitu teori evolusi yang tokoh terkenalnya Darwin. Belum ada proses perombakan. Oke ya. Memang sangat menarik untuk membahas lebih mendalam lagi, tapi karena waktunya sudah tidak apa ya? Ya mungkin tidak ya kurang panjang. Mungkin kita cukupin aja dulu di sini. Kalau masalah nanti episodenya akan ditambah, itu tergantung netizen atau kebutuhan nantinya, begitu ya teman-teman. Oke, akhir kata, salam iman dan nalar.